Iya, bagus. Terus? Berkata kasar. Ya. Menolong sesama. Bersikap lemah lembut. Iya, bagus sekali, tepuk tangan. Oke, apakah boleh kita berpilih-pilih atau membeda-bedakan teman yang satu dengan teman yang lainnya? Tidak. Tidak, ya, kenapa? Kenapa? Karena kita itu saling menghargai, tidak boleh membeda-bedakan teman, karena teman adalah sama seperti kita. Nah, mereka juga butuh teman, kalian juga semuanya butuh teman. Tidak boleh membeda-bedakan, baik itu yang cacat ataupun yang tidak cacat, ya. Kalau seandainya kalian berpilih-pilih kasih, maka itu timbullah dosa, ya. Dan kasihan ya teman yang tidak kalian temani, karena mereka itu merasa minder, ya, minder jauh dari kawan-kawan yang lain. Kasihan tidak? Kasihan tidak melihat kawan-kawan seperti itu? Itu makanya kita di sekolah ini belajar untuk saling menghormati dan menghargai, baik dalam berteman maupun dengan yang berbeda suku, agama dan yang lainnya, ya. Oke, baik, adik ibu, tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu mengetahui saling menghormati dan menghargai orang yang berbeda agama. Ya, kriteria pencapaian tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu kalian mampu mengetahui persaudaraan sesama muslim dengan tepat. Yang kedua, mampu mengetahui persaudaraan sesama manusia. Yang ketiga, mampu mengetahui persaudaraan sesama warga bangsa. Baik, ibu akan menjelaskan tentang materi kita pada hari ini yaitu ajaran saling menghormati dan menghargai orang yang berbeda agama. Baik, adik-ibu, sekarang ibu akan menjelaskan tentang saling menghormati dan menghargai orang yang berbeda agama. Contoh ya, di dalam berteman kita tidak boleh pilih-pilih atau membeda-bedakan teman, ya. Yang satu dengan teman yang lain hanya karena adanya perbedaan. Jadi maksud di sini walaupun ada perbedaan di antara kita, ya, kita tetap berteman. Jika kita membeda-bedakan hanya karena perbedaan saja, ya, akan terjadi permusuhan maupun konflik. Nah, jadi maka dari itu tidak diperbolehkan untuk membeda-bedakan.
itu. Jadi yang ketiga, persaudaraan sesama warga bangsa. Nah, ini ya. Jadi konsep persaudaraan sesama warga bangsa yaitu seseorang merasa saling bersaudara satu sama lain karena merupakan bagian dari bangsa yang satu. Kalau kita bangsa apa sayang? Bangsa Indonesia ya. Jadi disitulah adanya keragaman ya, dan perbedaan adalah saling menghargai dan menghormati atau dikenal dengan toleransi. Oke, baik adik ibu. Di sini juga di toleransi ini mewujudkan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, memberikan kebebasan kepada orang lain dalam memilih ya. Yang kedua, mengakui hak setiap individu. Yang ketiga, menghormati keyakinan orang lain. Yang keempat, saling mengerti dan memahami. Baik adik ibu, sekarang ibu akan menampilkan video tentang persaudaraan sesama muslim ya. Coba dilihat video. Ibu coba simak video berikut ini ya. Ini kisah persaudaraan. Coba perhatikan. Coba dipahami nak. Dipahami ya, nanti didiskusikan. Oke, baik adik ibu, kalian sudah menyaksikan videonya? Sudah bisa menanggapinya? Oke, itu cerita tentang kisah Nabi Muhammad SAW. Itu ada berapa tuh? Ada berapa suku? Ada dua, yaitu kaum Muhajirin dan kaum Ansor. Mereka itu walaupun berbeda-beda kaum, tetapi mereka tetap bekerja sama, saling membantu, ya, saling tolong menolong. Ya, padahal mereka itu beda kaum ya, kaum Ansor dan Muhajirin. Mereka itu berbeda pendapat. Waktu pada awal seperti itu, setelah lama-kelamaan mereka itu bersatu dan saling membantu, saling menghargai, menghormati ya. Disitulah kita bisa ambil ceritanya ya tentang kisah Nabi Muhammad SAW. Baik adik ibu, sekarang kita breaking dulu ya. Oke, baik dari semua
kepadanya? Silakan. Pertanyaan yang pertama, ya, siap-siap untuk menjawabnya. Allah senang kepada hamba yang menampakkan titik-titik di bumi ini. A. Kesombongan, B. Ketakwaan, C. Kekayaan, D. Kekuasaan. Yang mana? Iya, bagus sekali, tepuk tangan. Nah, pertanyaan yang kedua, ini beda ya. Manusia yang paling mulia di sisi Allah adalah manusia yang A. Memiliki harta berlimpah, B. Menganggap budayanya paling baik, C. Memiliki ketakwaan terhadap Allah, D. Sering berbagi agar disebut dermawan. Apa itu? C. Memiliki ketakwaan terhadap Allah. Benar sekali, tepuk tangan. Ini pertanyaan yang ketiga. Jika keragaman dan perbedaan tidak disikapi dengan saling menghargai, maka akan timbul. Ulangi lagi ya. Jika keragaman dan perbedaan tidak disikapi dengan saling menghargai, maka akan timbul A. Persatuan, B. Perpecahan, C. Kebahagiaan, D. Kedamaian. B. Perpecahan. Jika keragaman tidak perbedaan disikapi dengan saling menghargai, akan timbul perpecahan. Bagus sekali, tepuk tangan. Oke, terima kasih. Saya tutup. Tadi kita sudah membahas panjang lebar tentang ajaran menghormati dan menghargai orang yang berbeda agama. Jadi sekarang mari sama-sama kita simpulkan materi kita pada hari ini, yaitu bahwa ya umat Islam itu tidak boleh bertoleransi dalam hal yang berkaitan dengan akidah ya atau keyakinan dan amal ibadah. Jadi umat Islam itu tidak boleh ikut-ikutan melakukan ibadah yang dilakukan oleh orang yang memiliki keyakinan yang berbeda. Jadi kita itu sebagai umat muslim ya cukup berbuat baik, menghormati dan menghargai kepada umat manusia yang berbeda agama. Jadi cukup saja nak ya, sekedar berteman atau menghormati, menghargai yang berbeda dari kita. Itu perbedaan agama ya nak ya. Jadi kalau setelah daripada itu kita hanya kita itu diperbolehkan hanya sebatas itu saja. Setelah itu kita kalau bagian ibadah atau akidah itu kita tidak boleh. Seperti ikutan mereka beribadah, tidak boleh. Ikutan mereka tak bernyanyi atau yang lain tidak boleh. Kita memakai ajaran kita, yaitu ajaran dari Nabi Muhammad SAW. Ya, pedoman hidup kita yaitu Al-Quran. Tuh, sampai sini saja ya nak ya materi kita. Baik, anak ibu semuanya, hari ini cukup sampai di sini saja pembahasan kita. Ya, kita tutupi dengan membacakan Alhamdulillahirabbil alamin. Dan kita bacakan doa penutup majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu